Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amos bab 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai, dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun, akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur.
Namun, anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mewariskan iman dan menjadi teladan iman bagi keluarga. Bagi kita orang Indonesia, teks mengenai anggur baru kadangkala terdengar kurang relate dengan konteks kita. Buah anggur dan wine atau minuman dari fermentasi buah anggur bukan sesuatu yang umum dalam khazanah hidangan orang Indonesia. Padahal teks-teks kitab suci menggunakan anggur dan wine dalam banyak hal, termasuk dalam perjamuan Paskah Yahudi yang kemudian akan menjadi Ekaristi, bertebaran dalam banyak kisah Alkitab. Saudara terkasih, pada teks Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang puasa yang kemudian dihubungkan dengan anggur dan kantong anggur. Jika demikian, apa sebenarnya anggur itu? Anggur adalah misteri iman yang diwahyukan oleh Allah. Ia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada para murid-Nya menyempurnakan sabdanya yang telah tersampaikan ke dalam Taurat. Ia sendiri mengajarkan dan menunjukkan apa arti sejati dari inti Taurat. Maka bagi kita orang percaya, anggur itu juga adalah iman kita sebagaimana tanggapan atas pewahyuan misteri Allah. Inilah anggur manis yang mendatangkan sukacita sejati di dalam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus, serta ajaran-ajarannya memerlukan kantong yang baru. Kantong ini bertujuan agar iman tersebut awet dan diwariskan dari masa ke masa hingga kehidupan kekal. Kantong baru itu adalah gereja. Gerejalah yang mengajarkan, mengawetkan dan meneruskan iman yang benar dari generasi ke generasi. Maka jika ada yang suka mencemoohkan istilah iman warisan, maka sebenarnya mereka perlu memahami apa arti makna yang sejati dari iman warisan, yakni iman yang diwariskan dengan sukacita dan bertanggung jawab dari masa nenek moyang iman kita sampai kepada anak cucu rohani kita. Jangan malu dengan iman yang kita terima dari nenek moyang iman kita. Itulah warisan berharga yang mereka berikan kepada kita. Jangan malu pula untuk mewariskannya kepada anak cucu kita, karena itulah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.